Kenapa? Mulai. Ayo mulai. Mulai ya, Don. Enggak, biar doa mereka. Doa kalian. Mulai. Biar cepat pulang. Tidur siapa? Oh iya. Tapi kembali lagi. Kembali kita semua. Sekali lagi Belum. sebelum kita mulai kita ini saya sudah mengucapkan saat terus sejenak saat terus mulai. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah
nggak didengar sama Asep dari Nike. Nanya dia. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Karena ajaranmu adalah manusia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya fasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah sesama manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau meninggikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menginginnya. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah kau bertimbangkan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan gigimu tidak akan lelah. Jikalau Engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jangan untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh.
Tapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cuma. Amin. Berapa pasal? Masya. Banyak kali berarti. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, Mama dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajaran ayahku, katakan kepada aku, biarlah hatimu mendengar perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan segala yang kau perolehlah pengertian. Tunjukkanlah dia, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan dijadikan pemahaman apabila engkau memohon. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perintahku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, maka tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan janganlah lurus. Karena mereka tidak dapat hidup bila tidak berbuat jahat. Mereka bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi ajaran orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai ke pangkalan. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah urus semak daripadamu, dan jauhkanlah diri yang melakukan Biarkanlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Asep.
tes apa? tes tentara. Namanya Pius. Kirain tes apa? Ada lagi? Jika tidak ada, kita pada pagi hari ini kita berdoa untuk tindakan ini yang akan mengikuti tes tentara. Semoga berhasil. Saya tunggu teman-teman, saya udah teman-teman paling berdiri. Kita tidak menyanyi sama musik berdoa ya. Kita sama-sama buka suara kita berdoa 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Syukur kau makanya baik. Kita kalau aja teman-teman langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Telah kasih dan kuasa. Sungguh bersyukur terima kasih
boleh juga yang boleh dilakukan di dalam bernegara dalam nama Yesus kita sama-sama menggunakan sedikit bersama kita dengan doa yang dalam seperti kami juga tak lepaskan dari penderitaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Shalom bagi kita semua. Ya, pengumumannya adalah itu dia, mohon mempersiapkan diri dengan baik. Setiap petugas yang ada. Terus saya nggak tahu nih, harusnya perkembangannya harus sudah baik, sudah bagus. Eldon ketika memimpin, karena semester depan, semester 2 ini sudah diberangkatkan ke tempat yang aman dan tertib. Harusnya kalian bisa mempersiapkan diri, tidak mempermalukan diri sendiri, tidak mempermalukan lembaga. Itu ya, sudah diajari, sudah melihat dengan mata kepala sendiri segala sesuatu yang terjadi, harusnya belajar dari situ. Kalau memang punya kekurangan, keterbatasan, ya harus lebih banyak belajar, gitu ya. Jangan ketika ada waktu luang digunakan dengan hal yang sia-sia. Harapannya ini diperhatikan, karena mungkin semester depan saya harus akan lebih tegas lagi terkait yang akan pergi weekend. Jadi ini untuk semester 2, wanti-wanti, kalau kalian ini udah pelatihan pembekalan pembinaan selama setahun tapi tidak berfaedah, ya siap-siaplah untuk menderita. Pilihannya kayak gitu ya. Kalau memang kita tidak punya skill, tidak punya karakter dalam pelayanan, ya harus mempersiapkan diri dengan menderita. Menderita apa? Akan mengeluh, akan males, akan takut ketika sudah hari Jumat, wah pelayanan nih gitu ya kan. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan dengan diri dengan baik, harusnya hari-hari bisa dinikmati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya ini yang belum mengisi tempat berlibur sama yang belum mengisi identitas diri, nanti akan saya WA di grup mereka yang akan kerja praktis nanti di hari Senin, itu ya kan. Karena cuma ngisi saja kayaknya agak berat, karena itu kan sudah diminta sama pimpinan, itu ya kan. Jadi ya kalian kalau dihimbau sepertinya tidak akan mendengarkan, tapi kalau sudah disebutkan ranah hukum, kalian akan bergerak. Artinya apa? Memang kesadarannya masih di bawah, gitu ya kan, belum mencapai standar. Jadi harapannya diperhatikan. Terus ya nanti habis ibadah minta tolong untuk putra dan putri latihan kesaksian. Ya, putra-putra ini jangan ketika hari Minggu baru berbondong-bondong di situ seolah-olah udah profesional gitu ya kan. Cuma 5 menit kumpul latihan udah selesai. Karena Samuel Sibarani lagi pergi pelayanan, berarti nanti yang kontrol, harusnya semuanya ngontrol sih. Cocoknya muka-muka yang bertanggung jawab. Iya, tidak ada yang meyakinkan sebenarnya.
Doni aja nanti yang koordinir, nggak usah dipanggil. Karena latihan, habis ibadah latihan, yang tidak ikut latihan dicatat aja namanya. Gitu. Jadi jangan membuang energi yang sia-sia untuk orang yang nggak penting. Gitu ya. Hal yang sama saya juga belajar, apalagi pagi-pagi. Sebenarnya mau marah tapi jangan buang energi yang sia-sia. Itu terus ya. Erna biasanya Sabtu dibersihkan juga ya IKSM ya. Ya IKSM juga dibersihkan. Semuanya diperhatikan dan tetap dikontrol. Terus apa lagi nih? Minggu. Nah, Minggu Tiara yang WL, Erna boleh minta tolong nanti kamu latih, kamu cek Tiara untuk WL. Karena ada Tiara nggak? Ya, Tiara suaranya lebih kenceng, maksudnya lebih power ketika memimpin, artikulasi, terus percaya dirinya lebih dilatih lagi, gitu ya. Harusnya Tiara bisa, cuman itu dia harus stabil ketika WL. Jangan cuma di awal doang suaranya kencang, tapi harus stabil. Ya, diperhatikan yang sebelum-sebelumnya, hal-hal yang baik, yang bagus itu yang dicontoh, gitu ya. Jangan ketika salah melihat orang lain, itu aja, begini begana, gitu ya. Tapi belajar dari hal-hal yang baik. Terus saya kurang tahu, nanti saya coba tanyakan hari Senin. Batas berlibur, maksudnya batas di IKSM itu ketika udah selesai hari apa? Harusnya itu selesai ibadah penutupan, sudah bisa berkiprah, tapi masih ada nggak tenggang waktu untuk masih bisa di asrama tuh. Terus selanjutnya ya pembagian kamar kemarin ada yang menyampaikan untuk saat ini pembagian kamar dipending karena kalian pun tidak memberikan hati dan perhatian. Jadi kalian ngapain diperhatiin gitu ya. Kalau saya intinya kayak gitu, kalau kalian diperhatiin, kalau kalian tidak memberikan perhatian, ngapain kalian diperhatiin, gitu ya kan? Jadi ya tunggu aja nanti pas masuk kuliah, mungkin di situ akan pembagian kamar. Tujuannya adalah supaya yang berlibur masuk asrama tepat waktu. Ya kalau tidak tepat waktu, mohon maaf mungkin barang-barangnya sudah diasingkan ke satu tempat yang bukan pada tempatnya gitu ya. Tak mungkin taruh gudang karena tempatnya akan dipakai gitu. Terus nanti kalau nggak salah Erna berlibur di asrama ya. Berlibur di asrama, kalau boleh nanti didesain itu kamar kasih. Jadi satu kamar aja semuanya, jadi nggak usah dipakai semuanya. Ya, kalau untuk itu ya cuman digunakan satu kamar. Terus kamar mandinya kan 3. Terus kegiatan pada saat berlibur pun nggak terlalu banyak. Tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, tujuannya adalah ketika ada hal urgent, jadi nggak capek nih berkumandang untuk kamar kudus kuat kasih faith of love gitu ya kan. Jadi cuma mengunjungi satu kamar pun semuanya sudah ada di situ. Karena biasanya berlibur lebih banyak di kamar. Ya, harapannya mengikuti aturan dengan baik dan benar. Nah, kalau boleh untuk Erna, karena kalian yang berlibur di sini coba didesain kalian mau ngapain gitu ya kan. Kalau ya kegiatannya dari pagi sampai malam mau ngapain didesain. Kalau kalian tidak bisa desain berarti ada penetapan dari saya gitu ya kira-kira. Jadi kalian bikin dulu nih untuk Erna dan tim yang berlibur. Kalau sudah membuat nanti saya akan cek. Tapi kalau kalian tidak buat, intinya sudah merelakan hati dengan segala kegiatan yang ada. Karena memang tuntutan dari pimpinan ya harus melakukan sesuatu. Ya kan? Pokoknya biasanya itu di pagi, kalau nggak ada ini, pokoknya pagi seperti biasa
mungkin gak ada biston, kerja praktis, makan, baru habis itu siang makan, habis itu tidur, siang makan, baru nanti jam 3 kerja praktis, baru sore makan, tidur lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang pimpinan lebih ini, biasanya diminta di jam 10 ya muncul ke permukaan untuk bersih-bersih dan sama jam 3 gitu. Tapi kalau itu dulu bayangannya, nanti coba dikasih. Tapi kalau nggak dikasih penetapan, saya akan membuatkan ketetapan sesuai dengan aturan asrama gitu ya. Sebelum saya memanggil kalian, mungkin kalian dulu remuk dulu nih. Erna bisa dipahami kan? Ada Erna, ada Itel, yang kakak tingkatnya. Ya, ada Suryanti juga. Itu. Jadi Ada berapa Pak? ada 6 kalau nggak salah. Berarti 9 ya? Hah? 9. 9 yang berlibur. Adik, maksudnya yang berlibur atau ada tingkat apa nih? Yang berlibur ada tingkat berapa orang? Kakak tingkat berapa orang? Yang berlibur cuma 3. Kakak tingkat 3. Hah? Oleh orang semua. 6. Sejauh ini masih 6 ya yang terdata, yang terdaftar. Ada Erna, Itel, Suryanti, Tiara, Bintang, dan Medina. Tamar. Ya. Ya, intinya saya selalu menyampaikan kita nikmati untuk kegiatannya. Oke, gitu saja. Ada pengumuman dari yang lain? Ada coba Pak. Ya, jam praktis jam 5.55. Ini masih berlaku nggak Erna? Yang berangkat pelayanan di hari Sabtu wajib ikut ibadah? Atau ada yang tiba-tiba cukup-cukup pergi tanpa ibadah? Oh iya, wajib. Kalau ada yang pergi tidak ibadah opung, dicatat aja biar kita bikin ranahnya nanti ke dapur. Gitu. Kan opung kan maunya rame ibadah. Setidaknya kontribusi sudah diizinkan hari Sabtu. Mungkin semester depan apakah diizinkan atau tidak? Karena pimpinan selalu bilang jangan sampai pergi Sabtu, gitu ya kan? Cuman kita ya, tapi setidaknya berkontribusi dan merelakan diri. Kalau tidak ada lagi yang pengumuman pertanyaan, semangat berjuang. Aku wajib isi juga. Hah? Aku di rumah Om. Wajib isi juga. Oh alah Bapak. Kalau nggak usah isi ya udah, kerja praktis. Kirim dulu link. Kan tulis lah. Nanti tanya si Indah, di mana si Indah? Mana datanya? Nggak ada. Kan berangkat jam berapa? Sopan ngomong. Barang. Sopan ngomong. Kakak bilang kakak. Barang apa gimana? Kakak bilang. Kirim Saya dulu tunggu saya ya. pulang Pak. Kirim link atau apa namanya? 11 lah. Habis pada opung. Dengan solusinya. Saya sih belum minta maaf sama saya. Saya harus minta maaf sama Siapa? Sakit ya? Bos, hari Kenapa Senin. nih penyakitan terus ini si banyak dosa? Skanus. Itu hari Senin kita libur. Libur kuliah. Iya, libur kuliah, libur Iya. kuliah. Tapi kan nggak boleh libur. Nggak punya hak kali. Tinggal merah soalnya. Iya memang libur. Saya mau ini berkiprah. Pak Enos, kirim dulu itu ulang untuk saya dong Pak. Hah? Link. Soalnya kan WA saya ini baru masuk kan di WA ini. Grup Apa? baru tambahkan. Link Jadi apa? yang list nama itu untuk berlibur. Bukan link itu. List. Link Kirim link baru. link Pak. Aku blokir Pak Enos langsung. Ayolah, soalnya saya lagi masih dalam pergumulan untuk libur saya. Benos kami hari Senin mau ke PGC. Nggak bisa Pak ya. Iya Benos, Nggak bisa. mau beli ini aku Benos. Hah? Meja. Ya Sabtu Minggu, Senin nggak boleh ada yang keluar. Sabtu Minggu nggak ada kakak tingkat kawan. Ini temanmu nggak guna. Cuman lihat. Masih punya otak kok dia walaupun dikit. Masalahnya kan, awan nengok baju dan nengok yang lain. Tengok burung.
Kalau mereka kan lebih gampang. Kalau ini kan juga kau bawa paling kasih tempe doang satu. Udah senang dia lompat-lompat. Aku mau beli kemeja penas. Mau pulang aku. Iya. Emang kalau Senin siapa temanmu? Ada Kak Marsoka, ada Kak Andre kecil. Ini aja lah teman. Mau beli baju kemeja begini warnanya. Mau Ah. beli. Kayaknya Senin nggak bisa. Jadi bulan-bulan nanti aku di pesta itu. Soalnya ibu Rina kemarin udah tetapkan Senin mereka nggak usah dari keluar lagi. Jadi mereka fokus ujian. Jangan nanti jadi kayak Asep nanti gagal ujian dia. Harus fokus. Nggak gagal ini. Apa itu? Ini dulu juga terlalu banoso sekali nih. Jangan sentuh itu dulu. Banoso. Itu ya Pak, itu aja aku Langsung bilang. bisa ini loh dikasih tahu. Kita kritik dulu. Kritik dulu Ntar aja. lo ngomong dulu sudah. Weh, terus. Empat mata. Macam Pak. Tentang apa? Pak, nanti kirim ya Pak. Ngomong sudah. Bentar lo kretek. Satu. Ayo, cepat mereka. Dur. Siapa namanya ini? Oh tadi aku lupa. Eldon, Bernike, semester depan kalian sudah jadi kakak loh. Nah, pagi Kak Bernike. Masa nanti ada tingkahnya pagi Kak? Gitu, harus dikasih senyum. Pagi juga deh. Ya? Semester depan udah jadi kakak masa begitu nanti memimpin pun harus dilihat nih kakak Bernike ini bagus. Saya mau seperti kakak Bernike harus begitu. Apa yang itu? Heeh. Enggak, gini ayah. Kan Bernike apa ya? Kan dia bilang Ada yang mau pasti. libur. Iya, belum pasti. Terus Makanya kalau masih ini kan biar dia libur di sini. boleh. Terus didaftar aja dulu. Iya, didaftar aja. Diisi aja kalau memang mau di asrama terus di asrama. Nanti kan akan dilihat nih disampaikan sama pimpinan boleh atau tidak. Kan kemarin aku bilang daftar aja dulu kalau memang di asrama tulis di asrama. Budgetnya berapa? 10. Budget batas Bukan budget, Bang. nggak ada, sebenarnya tidak ada, belum ada penetapan batas berapa itu. Kalau opung sih maunya semuanya berlibur di sini gitu, tapi kalau dari KSM enggak cukup 5 katanya begitu, dicatat aja. Cuman memang kalau memang mau berlibur di sini diputuskan berlibur di sini, itu kan kita masih ada nih 1 minggu lagi, dipikirkan baik-baik. Jangan sampai berlibur di sini setelah seminggu, Pak saya mau berlibur sana aja. Ya harusnya dari awal konfirmasi. Itu ya Bernike. Ditulis aja dulu berlibur di asrama, ditulis namanya, kontak yang bisa dihubungi kepala asrama. Ya, bisa kok nanti didata. Kira-kira seperti itu. Delta juga masih mau berlibur Bon. Konsekuensi nggak ada itu. Kami kan pergi tanggal 20. Pergi mau pulang. Boleh nggak kami di asrama tanpa tanggal? Nah, Kalau soal makanan nanti kami pergi sendiri. kalau itu saya belum tahu pertimbangannya, belum aku tanya pimpinan. Biasanya kan ini kan maksudnya belum rapat, belum ditanya. Biasanya tanggal 10 paling cuma di minggu itu doang. Masih bisa. Gitu. Tapi nanti nggak tahu toleransinya masih bisa atau tidak. Soalnya lebih dekat tuh. Tidak mungkin saya dari rumah kalau saya ke Jombang ke Ciumpring. Nantilah coba, aku belum tahu rapat. Cuma nanti kalau memang tidak boleh berarti kamu dijongkol dulu, nanti 1-2 hari lagi kalau mau berangkat baru ke sini. Gitu teknisnya. Berarti gambarannya dari sisi sapi dia. Iya, Gitu kalau kira-kira. barang di sini langsung. Tapi kok kalian nggak mirip? Lu Mas Besti. Kira-kira seperti itu ya, Bernike. Ini. Udah. Kasih ya. Oke. Sakit dia Kak. Iya Pak Eno. Apa Jadi itu? kami harus ibadah dulu. Haruslah. Kami kan ada ibadah. Kalau bukan ibadah sih kami kan ada pelatihan di gereja plus di kita sini. Kalau kami Halo.
Nggak usah. Biar aja dulu dia sakit. Karena dia nggak mau angkat galon itu. Kalau dia angkat galon mah pasti sembuh. Dia butuh perhatian doang. Coba kamu buka dulu pipinya 3 kali sembuh tuh lah. Hah? Ah, nggak kuliah, nggak ada kuliah hari ini. Naiklah. Mana dia ya? Gimana kamu turun, kamu aja belum naik? Matiin lah. Gak ada siapa-siapa lagi. Jangan turun, naik. Dia turun, dia naik. Matiin ya ya. Konsekuensi. Ih. Konsekuensi.